Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu wabarakatuh. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini akan melanjutkan pembahasan tentang Maulid Nabi. Sebenarnya kita kan sudah tahu bahwa di sana sini setiap bulan Maulud pasti ada perayaan Maulid dengan berbagai acara. Ada yang sekelas musola, sekelas masjid, ada juga yang sekelas besar-besaran gitu. Sebenarnya siapakah yang pertama kali melakukan Maulid itu? Di sini akan diterangkan, melanjutkan seperti pembahasan yang kemarin, bahwa inna awalal muhtafilina bil maulid huwa sahibul maulid. Orang pertama yang melakukan perayaan maulidin Nabi adalah Nabi sendiri. Nabi sendiri. Ya dikira orang no dalile. Ternyata bahwa pelaku maulid pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lama su'ila an siyam yaumil isnin qala sallallahu alaihi wasallam dzaka yaumun wulidtu fihi. Kanjeng Nabi itu terbiasa dengan puasa hari Senin. Terus Rasulullah itu ditanya, kenapa engkau kalau hari Senin kok puasa? Beliau jawabnya bagaimana? Dzaka yaumun wulidtu fihi, karena hari itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Karena hari itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Wah, di sini dari hadis ini Said Muhammad bin Ali Al-Maliki memberikan komentar, fahada as-sahhu wa asrahu nassin fi masyru'atil ihtifal bi maulidin Nabi syarif. Hadis ini adalah paling sahih dan paling jelasnya nas tentang disyariatkannya perayaan Maulidin Nabi syarif. Jadi ini kenapa Kanjeng Nabi puasa? Karena beliau itu bersyukur beliau telah dilahirkan dan beliau dijadikan sebagai Rasul, beliau dijadikan sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi rahmatan lil alamin bagi umat ini. Jadi ini puasanya Rasulullah itu adalah wujud dari syukurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu loh. Ungkapan kesyukuran diwujudkan oleh Rasulullah dengan puasa. Terus ada keterangan lagi. Tentang bersyukur dikasihnya rahmat, dikasihnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini selanjutnya bahwa kita itu mensyukuri dengan berbagai bentuk ibadah taqarrub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ketika Rasulullah pertama kali beliau itu datang di Madinah, Rasulullah bertemu dengan orang Yahudi itu berpuasa pada Yaumul Asyura, tanggal 10 Syura. Kanjeng Nabi takon, sampean do poso ning tanggal 10 Asyura ngopo?
Orang Yahudi mengatakan huwa yaumun aghraqallahu fihi fir'aun wa najja Musa. Fanahnu nasumuna syukran lillah. Wong Yahudi iki lek do jawab, karena Yaumul Asyura adalah hari di mana Allah telah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan terhadap Musa, maka kami sebagai umatnya, kami berpuasa sebagai wujud syukur atas nikmat diselamatkannya Nabi Musa dan nikmat dihancurkannya Fir'aun dan bala tentarane. Nalikane ngono kuwi Kanjeng Nabi, nahnu aula bi Musa minkum, saya lebih utama dari Nabi Musa daripada kalian semua. Nah, di sini mengandung makna gini. Fi'lus syukri lillah ala ma manna bihi fi yaumaini min isda'in ni'matin au taf'in niqmatin. Dadine kita melakukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah-anugerah yang diberikan kepada kita. Nek biyen Nabi Musa dislametke itu do poso, hak kita ditekake Kanjeng Nabi. Kita bagi umat Islam bagaimana? Ditekake Allah Subhanahu wa taala ngutus Kanjeng Nabi menjadi nabi kita sehingga kita itu bisa selamat. Itu nikmat yang besar sehingga pantas bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ini, lo Kanjeng Nabi lak poso. Nek ada timbul pertanyaan gitu ya. Kenapa sekarang menjadi makan-makan? Kenapa sekarang menjadi moco dibak, moco simtuduror, moco dia ulami dan lain-lain? Eten. Itu kan yang dilakukan enggak harus gini ya. Intinya adalah itu adalah bentuk wujud syukur, dan wasyukru lillah yahsulu bi anwalil ibadah. Syukur kepada Allah itu, kita bisa arti dari syukur itu sendiri, syukur adalah menggunakan nikmat Allah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Makanya di sini wujud mensyukuri atas nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, maka kita menjadi bersyukurnya dengan bi anwa'il ibadah, kasujudi wassiyami wassadaqah wattilawatil Qur'an. Le syukur bisa dengan ibadah-ibadah yang bermacam-macam. Kita lebih menambah dalam ibadah sholat, itu juga wujud syukur. Dengan puasa juga syukur, dengan sedekah juga syukur, dengan membaca Al-Quran, semakin semangat dalam membaca Al-Quran, dengan itu juga bisa menjadi wujud dari syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang wa ayyu ni'matin a'dhamu min ni'mati buruzi hadan nabi. Nikmat mana yang lebih besar daripada nikmat kita dipertemukan dengan ajaran Rasulullah? Gak ada yang lebih besar daripada nikmat ini. Maka ini adalah nikmat yang sangat pantas untuk kita syukuri. Nikmat yang sangat pantas untuk kita syukuri. Yang selanjutnya, dalilnya lagi adalah dulu Kanjeng Nabi itu ngakongan nafsihi badan nubuwah. Kanjeng Nabi pernah akikoh untuk dirinya sendiri ketika beliau sudah menjadi Nabi. Berarti sudah umur 40 tahun. Padahal beliau ketika lahir itu kan sudah diakikoh oleh kakeknya, Nek Abdul Muthalib. Berarti Kanjeng Nabi lek nyembelih wedhus. Ki ngopo? Nyembelih wedhus minangkane celameti aku dilairki. Fayuh malu dalika ngala annalladhi fangalahun nabi idharun lisyukri ngala ijadillahi iyahu rahmatan lil alamin. Berarti Kanjeng Nabi lek nyembelih wedhus
njuk dipangan didahar bareng-bareng karo sahabat itu adalah memperlihatkan atas rasa syukurnya Rasulullah atas diwujudkannya beliau menjadi manusia dan menjadi rahmatan lil alamin, menjadi pembawa syariat untuk umat-umatnya ini. Ini yang kedua, Kanjeng Nabi mensyukuri kelahirannya dengan puasa, yang kedua mensyukuri dengan sedekah, nyembelih wedhus dan makan-makan. Dari fayustahabbu lana aidon idhar syukri bimaulidi, maka disunahkan bagi kita memperlihatkan syukur atas dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkumpul dengan teman-teman, memberikan makan dan lain-lain. Yang penting di situ adalah berupa ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada contoh yang makan-makan. Terus ada lagi yang menjadi dalilnya lagi adalah